Halo Sepradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Kali ini saya mau buat kue putri salju. Ini teksturnya repuh banget loh. Pas dimasuk di mulut itu langsung lumer. Pokoknya ini recommended banget dan cocok banget disajikan pada saat lebaran nanti. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Bahan untuk membuat putri salju ini sangat simpel ya, cuman ini saja bahan-bahannya. Langsung saja. Ada 375 gram mentega, 125 gram gula halus, 450 gram tepung terigu. Saya pakai segitiga biru. Ini sudah saya sangrai ya. Fungsi tepung yang disangrai untuk membuat kue kering itu supaya kuenya lebih bertahan lama ya. Lalu di sini ada 3 butir kuning telur dan setengah sendok teh vanili. Untuk taburannya ini kurang lebih 100 gram ya gula halusnya. Akan saya tambahkan setengah sendok teh susu bubuk supaya dia lebih wangi ya. Sebenarnya ini opsional saja, kalau mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh ya. Dan vanili secukupnya saja, sedikit saja pakainya. Udah cukup ya, supaya dia lebih wangi saja. Saya akan mixer mentega, gula halus, dan vanili sampai dia benar-benar mengembang ya. Setelah mengembang, masukkan kuning telurnya. Mixer dengan kecepatan rendah saja dan jangan terlalu lama ya. Kalau nggak ada mixer, pakai balon whisk juga boleh. Yang penting memixer menteganya ini sampai dia benar-benar mengembang ya, mengocoknya. Setelah ini masukkan tepung terigunya. Jadi saya akan pakai tangan saja ya. Saya sudah cuci tangan. Oke, jadi ini sudah kalis ya, seperti ini. Tadi tepungnya saya tambah sekitar 25 gram. Disesuaikan saja ya, misalkan tepungnya itu misalnya adonannya belum kalis, tepungnya bisa ditambahkan. Tapi kalau adonannya sudah kalis, tepungnya tidak perlu ditambahkan lagi ya. Ini seperti ini ya, ya empuk-empuk seperti ini, nggak terlalu lembut dan juga nggak terlalu keras adonannya, seperti ini ya. Oke, langsung saya cetak ya kuenya. Saya pakai cetakan seperti ini ya, lebih cepat dapatnya. Ini 6 buah. Lalu seperti biasa saya juga memakai loyang seperti ini. Saya akan pakai oven gas. Loyangnya ini tidak saya olesi dengan mentega karena di adonannya tadi kan sudah banyak mentega, jadi dia nggak akan lengket kok. Jadi ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya.
LCD seperti ini ya ketebalannya. Seperti ini ya, nanti saya akan menyelesaikan ini. Jadi ini sudah selesai saya cetak semua ya. Jadinya satu loyang setengah seperti ini ya. Saya mau panaskan oven dulu kurang lebih 20 menit. Ovennya sudah panas. Ini saya pakai apinya yang kecil ya, yang sedang. Mengovennya sambil dilihat-lihat ya, kurang lebih selama 30 menit. Ini kalau sudah 15 menit nanti akan saya putar-putar loyangnya dan akan saya pindah. Setelah 15 menit ini akan saya balik ya. Oke, ini sepertinya yang bagian bawah yang setengah tadi ini udah matang ya. Ini agak panas ya, tapi saya tahan panas sih. Oke. Bawahnya sudah kecoklatan seperti ini ya. Atasnya juga sudah agak keras. Ini sudah matang ya. Ini akan saya angkat dulu. Saya akan baluri dengan gula halusnya ya. Ini masih agak panas, harus dimasukkan langsung ke dalam gulanya. Kalau dia sudah dingin nanti gulanya nggak lengket lagi. Ini mengaduknya harus pelan-pelan ya, karena dia repuh banget. Kuenya ini repuh banget ya. Jadi harus benar-benar pelan-pelan banget. Dan ini yang satu lagi ya, sudah matang semua. Ini mau saya tunggu sebentar, setelah itu baru saya masukkan ke dalam gulanya. Sudah saya baluri semua ya. Ini repuh banget ya. Coba kita lihat sama-sama nih. Tuh. Pas nggak kerasa ya, nggak kedengaran seperti ini ya. Tuh, lihat kan? Dia repuh banget. Seperti ini ya. Lembut, lumer di mulut pokoknya. Pas dipegang kayak gini kan teksturnya kokoh ya, tapi pas didinikan masuk di mulut itu jadi lumer banget. Cocok banget ini disediakan pada saat lebaran nanti ya. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video saya selanjutnya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.